Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, kita hari ini akan belajar tentang dasar farmakologi. Saya Ibu Dwi Novitasari, biasa dipanggil Ibu Novi. Apa saja dasar farmakologi? Kita akan belajar seputar mengapa obat bisa bekerja di dalam sel. Apa target obat sih di dalam sel? Nah, hal yang seperti itu. Oke. Dari penamaan farmakologi itu artinya obat. Farmakologi berarti adalah ilmu yang mempelajari obat untuk menyembuhkan suatu penyakit. Ini ada potong lintang sel, diperbesar, ada bagian nukleus yang agak berwarna merah. Kemudian ada sistem membranosa, ini adalah retikulum endoplasma. Di retikulum endoplasma ini ada dua jenis, yaitu raw retikulum endoplasma atau endoplasma yang mempunyai ribosom, serta endoplasma yang tanpa ribosom, disebut sebagai sistem retikulum endoplasma halus. Yang satu kasar, yang satu halus, dengan nukleusnya. Kenapa kita belajar tentang sistem retikulum endoplasma? Karena salah satu fungsi dari retikulum endoplasma halus yaitu menonaktifkan atau detoksifikasi obat, toksin, substansi yang membahayakan bagi tubuh. Apa saja contohnya? Alkohol, pestisida, agen-agen karsinogen. Apa yang kalian sering makan? Agen-agen karsinogen, bakar-bakaran karbon ya, yang sudah gosong itu zat-zat karsinogen. Pewarna, pemanis buatan, MSG, monosodium glutamat, mononatrium glutamat, sama saja ya, bahan-bahan pewarna makanan yang tidak aman dan seterusnya. Retikulum endoplasma halus di sel hepar ini tadi untuk detoksifikasi obat. Tapi efek detoksifikasi obat dapat menyebabkan peningkatan toleransi obat. Seperti apa peningkatan toleransi obat? Misal sekarang kita sakit, kita butuh analgesik hanya 250. Karena penggunaan yang salah, belum indikasi menggunakan analgesik, ternyata sudah meminum analgesik, maka dapat menyebabkan peningkatan toleransi obat. Sehingga dengan sakit yang sama, obatnya dosisnya lebih tinggi agar punya efek terapeutik. Terjadi pada pasien yang mengkonsumsi obat dalam jangka yang panjang dan tidak sesuai aturan. Contohnya obat fenobarbital. Dosis yang sama tidak dapat memberikan efek terapeutik yang sama seperti sebelumnya. Itulah peningkatan toleransi obat. Paham ya? Oke, setelah belajar tentang retikulum endoplasma, kita belajar membran sel. Disinilah banyak target obat. Kenapa obat kok spesifik ya? Saya sakit gigi, saya minum obatnya masuk lambung, ke sirkulasi. Kenapa gigi saya yang sakit rasanya hilang sakitnya? Ya, karena obat mempunyai target yang targetnya banyak berada di membran sel. Di membran sel ada apa saja? Contohnya ada enzim, ion channel, karier protein, serta reseptor. Ya, ini bentuk sel mozaik ya. Bentuk membran selnya mozaik. Dia lapisan fosfolipid bilayer, ada 2 lapis fosfolipid. Nanti silahkan cari tentang membran sel agar lebih paham. Banyak obat yang berinteraksi di membran sel. Bisa interaksi tadi dengan 4 jenis protein. Bisa reseptornya, bisa protein karier, enzim, dan ion channel yang banyak terdapat di membran sel. Kebanyakan dari mereka adalah protein integral, yaitu protein yang tertanam di antara
fosfolipid. Ada 4 klasifikasi protein yang digunakan sebagai target obat. Ingat ya, reseptor, enzim, ion channel, dan protein pembawa atau karier protein. Oke, kita lanjut tentang alasan protein menjadi target obat. 1. Karena tipe protein dalam tubuh itu sangat banyak, sehingga mudah dijadikan menjadi target obat. Namanya target harus banyak supaya mudah tercapai. Yang kedua, protein penting secara fisiologis. Banyak protein yang terlibat dalam proses-proses metabolisme. Ketiga, terkadang organ atau jaringan mempunyai protein khusus, sehingga obat dapat berefek khusus pada organ atau jaringan tersebut. Karena dia punya protein spesifik, jadi dia tidak nyasar ke sel yang bukan targetnya. Keempat, beberapa jaringan mempunyai protein yang mirip. Nah, ini terkadang menimbulkan efek samping pengobatan. Oh, reseptornya mirip. Contoh, reseptor insulin itu agak mirip dengan reseptor estrogen, sehingga bisa menyebabkan gangguan metabolisme. Kita bahas pertama tentang protein sebagai reseptor. Nah, kita review dulu bagaimana sel bisa saling berkomunikasi. Pertama, menggunakan direct intracellular communication. Jadi ada 2 sel yang berdekatan, tetangga, ada gap junction. Junction itu penghubung. Jadi kalau di dinding sel ada beberapa tipe junction ya. Yang bisa dilewati ion molekul itu adalah gap junction. Dengan porus ini, gap junction ini ada pertukaran misal natrium, kalium, ya, yang tidak bisa dilewati namanya tight junction. Itu benar-benar taut yang erat. Yang kedua ada transient direct link up. Jadi ada koneksi sementara. Kalau 2 sel tersebut tidak bisa melakukan koneksi, ya tidak bisa melakukan komunikasi antar sel. Bisa menggunakan media kimia, chemical messenger. Media kimianya bisa parakrin, neurotransmitter, atau hormon. Ini penting bagi aksi obat di dalam sel. Indirectnya ya, parakrin. Parakrin ini khusus pada sel-sel yang berdekatan. Karena sekresi yang dihasilkan oleh sel 1 untuk bisa diterima sel 2 itu tidak ada perantara, tidak ada jalurnya. Jalur transportasi di tubuh paling sering menggunakan apa? Bisa pembuluh darah, bisa pembuluh limfe. Nah, kalau parakrin itu tidak pakai keduanya, karena selnya berdekatan, sel tetangganya. Asalkan target selnya mempunyai reseptor, sehingga bisa menangkap parakrin tersebut, terjadi komunikasi antar sel. Untuk media kimia bagi sel dengan sel syaraf ada yang khusus, yaitu neurotransmitter. Neurotransmitter akan dieskresikan oleh sel saraf melalui akson terminalnya keluar dan ditangkap oleh sel target. Sama, sel target juga harus mempunyai reseptor. Contoh neurotransmitter yang banyak, ada yang bisa menyebutkan. Salah satunya yang terkenal ada
asetilkolin, ada dopamin. Nah, itu adalah bentuk-bentuk neurotransmitter. Dan banyak lagi tentu saja. Yang lainnya ada hormon. Nah, kalau sudah bicara hormon, pasti ada jalur transportasi. Hormon banyak terbentuk, bisa dari protein, bisa juga dari kolesterol atau steroid. Mereka akan disekresi oleh sel endokrin. Sel endokrin sendiri banyak ya, hipotalamus, hipofisis, turun lagi ada apa? Tiroid, paratiroid, jantung, paru bisa sebagai sel endokrin, usus, gaster bisa jadi sel endokrin. Mana lagi? Pankreas, korteks, adrenal, ya, itu bisa sebagai sel-sel endokrin. Mereka akan menghasilkan hormon-hormon tertentu di mana target selnya jauh. Target selnya jauh sehingga mereka membutuhkan jalur transportasi, yaitu menggunakan pembuluh darah. Walaupun target selnya jauh bisa dicapai asalkan target sel memiliki reseptor. Bagi sel yang tidak memiliki reseptor tidak akan bisa menangkap hormon. Kemudian penggabungan antara tadi media kimia, chemical messenger-nya dengan reseptornya itu bisa diblok. Kalau mereka sudah bergabung, mereka jelas akan menimbulkan perubahan seluler, seperti pesan yang harus disampaikan oleh hormonnya. Contoh, ada hormon insulin, dia akan menempel pada sel yang sensitif insulin, contohnya sel otot. Sel otot mempunyai reseptor insulin. Ketika insulin menempel pada reseptor di sel otot, akan terjadi perubahan intraselnya dari sel otot, yaitu munculnya glukosa transporter 4 kalau di sel otot. GLUT4 yang tadinya terendam di sitoplasma berada di dalam sel akan menuju ke membran sel, sehingga glukosa transporter ini bisa membuka dan glukosa dari pembuluh darah akan masuk ke sel. Nah, seperti itu komunikasi antar sel. Ini yang dimedia oleh reseptor dengan produk selnya adalah hormon. Ada lagi selain tadi, sambil diulang ya, komunikasi yang indirect, yang tidak kontak, satu tadi parakrin, kemudian neurotransmitter, yang ketiga barusan kita bicarakan ada hormon. Terus ada lagi ini neurohormon. Neurohormon bedanya dengan neurotransmitter apa? Neurotransmitter tidak butuh pembuluh darah sebagai jalur transportasi. Mereka langsung ada gap sedikit, ada anggap sinap juga bisa. Ada gap sedikit antara akson dengan sel target, langsung ditangkap oleh reseptor. Bedanya dengan neurohormon, nah kalau neurohormon adalah hormon yang diproduksi oleh sel neuron, ya. Setelah hormon tersebut diproduksi, contohnya apa? Beta endorfin, ya. Beta endorfin, produk dari neurohormon. Setelah diproduksi, dia akan ditransportasi melalui pembuluh darah menuju target selnya yang jauh. Ada reseptor khusus untuk obat-obat tertentu. Reseptor ini bisa berada di membran sel, bisa di sitoplasma, bahkan bisa di nukleus.
Untuk reseptor yang ada di membran plasma, biasanya obatnya atau produk alamiah tubuh itu dari protein, karena dia tidak bisa menembus membran sel yang dia sifatnya lipid bilayer, banyak lipidnya. Nah, kalau yang berada di sitoplasma dan di nukleus, obat atau produk alamiah tubuh ini dia produk alamiah ini bisa dari kolesterol, bisa dari steroid, karena dia bisa menembus membran sel. Bentuknya harus tepat. Contoh di sini animasinya reseptornya bentuknya kotak, maka chemical messengernya pun harus kotak. Sesuai, tidak bisa lancip, tajam, nggak bisa. Ya, ini namanya teori lock and key. Gitu. Nanti kita bisa belajar di belakang ada. Nah, ini teori lock and key, ya, antara reseptor dengan hormonnya. Coba dicocokkan. Ada pintu 1, 2, 3. Ada kunci A, B, dan C. Kira-kira kunci A cocok untuk yang mana? Kunci A menurut saya cocok untuk nomor 2. Ya, betul ya? Kunci B cocok untuk nomor 3. Kunci C cocok untuk nomor 1. Nah, coba kalau kunci A untuk nomor 1. Bisa membuka tidak? Tidak, karena tidak cocok. Itulah kerja obat terhadap reseptornya. Kalau obatnya tidak cocok dengan reseptornya, mereka nggak akan nempel, nggak akan bereaksi. Paham ya? Oke, sip, kita lanjutkan. Apa yang terjadi ketika obat bereaksi dengan reseptornya? Maka obat akan menyebabkan perubahan seluler sesuai tujuannya. Tadi sudah dicontohkan, produk alamiah tubuhnya adalah insulin. Ada juga loh insulin, ya, obat insulin diproduksi dari apa sih? Kita memproduksinya dari sel E. coli dalam pengawasan yang baik, ya. Akan mempengaruhi respon seluler sesuai tujuannya. Sama, obat insulin atau insulin alamiah di tubuh akan mempengaruhi sel supaya GLUT tadi, glukosa transporter atau GLUT, GLUT, ya, GLUT-nya akan timbul, akan menuju ke membran sel seperti itu, atau bisa yang lainnya, tergantung dari jenis obat ataupun mediator kimia alamiah tubuh, ya. Ini contoh-contoh obat yang berikatan dengan reseptor protein. Contohnya ada salbutamol. Fungsinya untuk apa? Mendilatasi saluran nafas, menurunkan gejala asma, salbutamol. Ada atenolol. Ini fungsinya untuk meredakan nyeri angina. Ada morfin, menghambat pathway nyeri, jalur nyeri di spinal cord, terutama untuk nyeri-nyeri yang berat. Morfin kadang diberikan pada pasien-pasien apa? Pasien kanker. Dengan derajat nyeri yang tinggi, sudah nggak mempan dengan analgesik biasa. Bisa menggunakan morfin dengan persetujuan tentu. Kemudian ada doxazosin. Ini mendilatasi pembuluh darah vena perifer, ya. Dan efeknya apa kalau ada dilatasi pembuluh darah? Menurunkan tekanan darah. Diingat-ingat ya, ulangi lagi, obat yang berkaitan dengan reseptor protein yaitu salbutamol bisa, atenolol bisa, morfin, dan doxazosin, dan banyak lagi contoh obat-obat yang lain. Silakan dicari. Oke, ini sudah kita contohkan di depan. Ini lebih nyata. Insulin, ya. Ada pasien diabetes dengan kondisi hiperglikemis, glukosa darahnya 450.
kemudian nafas bau aseton, ya, kemungkinan ada gangguan asam basa, ada penurunan kesadaran, pasien obesitas dengan diabetic foot, wah lengkap ya. Jadi beliau diresepkan mendapatkan insulin sekian puluh international unit. Nah, setelah diinjeksikan subkutan, insulin akan ditransfer menuju organ sel targetnya lewat pembuluh darah, ketemulah contohnya di sel otot. Di pasien tersebut terjadi hiperglikemia, peningkatan glukosa di pembuluh darah. Maka glukosa tersebut harus dimasukkan ke sel-sel supaya menurun glukosa plasmanya. Salah satunya nih, setelah insulin, gambar yang pertama, ada reseptor insulin. Yang kuning adalah glukosa, yang biru adalah GLUT, glukosa transporter channel. Ini kalau yang pink ini tahu ya, nukleus. Itu ada nukleus, ada retikulum endoplasma. Yang hijau ini kemungkinan mitokondria, kemudian yang agak di pinggir adalah kompleks Golgi. Ketika gambar yang tengah, insulin menempel, sudah diinjeksikan sampai ke sel target, menempel pada reseptornya, apa yang terjadi? Glukosa transporter yang tadinya berada di sitoplasma, dia akan menuju terekspos ke membran sel. Dia channel, dia kanal, jalur. Sehingga jalurnya membuka, channelnya membuka, glukosa yang kuning titik-titik itu yang berada di luar sel, di pembuluh darah plasma akan masuk ke dalam sel. Sehingga terjadi penurunan glukosa di plasma. Untuk apa glukosa banyak? Utamanya untuk energi di dalam sel, bentuk simpanan bisa glikogen, konversi lagi jadi kolesterol dan sebagainya. Ada banyak kegunaan glukosa. Oke, kita belajar tentang makna agonis dan antagonis. Agonis bahwa obat ini sesuai dengan efek natural messenger dari dalam tubuh. Sedangkan antagonis adalah obat yang berkebalikan dengan efek natural messenger dari dalam tubuh. Kalau tadi kita bicara injeksi insulin, berarti itu jenis yang agonis atau antagonis. Insulin injeksi, apakah fungsinya sama dengan insulin alamiah yang diproduksi oleh pankreas? Ya, sama. Berarti itu jenis agonis atau antagonis? Good. Itu adalah jenis agonis. Bahwa obat dari luar sesuai dengan efek naturalnya, efek alamiah dari messenger, dari produk kimia yang dihasilkan oleh tubuh. Sedangkan obat antagonis adalah, ingat, yang berkebalikan dengan efek alamiah dari kimia tubuh. Kita bicara tentang agonis dan antagonis drug. Ada natural chemical messenger-nya yang menempel pada reseptor, ya kita baca dari yang paling kiri, kemudian akan memberikan efek sesuai pesannya. Nah, agonis drug ini akan sama efeknya dengan natural chemical messenger-nya. Ya, agonis drug akan serupa dengan bentuk reseptornya, sehingga bisa saja sama, bahkan bisa meningkatkan, similar, nyaris sama. Kalau yang antagonis drug, maka dia akan ngeblok reseptor tersebut, sehingga tidak terjadi perubahan intraselulernya. Tidak ada perubahan intraseluler, no efek dari natural chemical messenger-nya. Ada nih contoh obat dan agonisnya. Contoh salbutamol, itu antagonis
itu adalah agonis dari adrenalin reseptor di paru-paru. Ini menstimulasi reseptor untuk memproduksi bronkodilatasi, untuk meningkatkan bronkodilatasi. Ya, peningkatan saluran nafas sehingga menurunkan serangan asma. Salbutamol adalah agonis dari adrenalin reseptor. Atenolol adalah antagonis dari reseptor adrenalin di jantung. Dia akan memblok reseptor sehingga yang sensitif terhadap adrenalin, sehingga akan menurunkan kerja jantung dan mengurangi nyeri anginanya. Ya, ulangi, atenolol adalah antagonis dari adrenalin reseptor. Ini ada kelas dan subkelas reseptor obat ya, dengan natural messengernya, contoh adrenalin atau noradrenalin, ada asetilkolin, ada histamin, ada opiat-like peptide. Satu-satu, ada adrenalin atau noradrenalin. Dengan reseptornya ada subkelasnya masing-masing. Reseptornya adalah adrenergik alfa 1, beta 1, dan beta 2. Lokasinya ada spesifik. Lokasi yang adrenergik beta 2 ada di bronkial. Ya, agonisnya salbutamol. Antagonisnya enggak ada. Ya. Untuk apa kita menyempitkan pembuluh saluran nafas? Nggak penting. Ya. Jadi buka saluran nafas pada pasien asma itu adalah bentuk agonis adrenergik beta 2. Obatnya adalah salbutamol. Bacanya seperti itu, paham ya? Adrenalin agonis drugnya adalah dobutamin untuk di jantung. Sedangkan antagonisnya adalah atenolol. Pada pasien yang terjadi penurunan denyut jantung, mungkin karena perdarahan, ya, kasih dobutamin. Kalau pasiennya sedang angina, ada nyeri jantung, mungkin ada penyempitan pembuluh darah, kasih atenolol. Agonis dari adrenergik beta 1. Contoh lainnya ini yang banyak diderita mahasiswa karena anak kos. Di lambung ada reseptor histamin H2. Natural messengernya adalah histamin. Reseptornya adalah histamin H2. Ada di lambung. Ya. Fungsinya apa? Histamin ini akan menyebabkan sekresi HCl, asam klorida, yang apabila aktivasi reseptor histamin H2 maka akan terjadi peningkatan sekresi asam lambung HCl di lambung. Maka ada obat yang memblok reseptor histamin H2, antagonis drug, namanya simetidin contohnya. Paham ya? Bentuk dari agonis subjajar dengan efek dari natural messengernya, antagonis berlawanan atau memblok tanpa efek dari natural messengernya. Untuk opiat-like peptide, reseptornya adalah opiat, mu, kappa, dan delta. Lokasinya di mana? Di sistem saraf pusat. Agonisnya yang setara dengan opiat di dalam tubuh kita adalah morfin. Ya, opiat-like peptide itu meningkatkan kenyamanan, menurunkan nyeri. Obat yang digunakan untuk apa? Itu morfin, nalbupin, pentazocin. Sedangkan antagonisnya adalah naloxon. Selanjutnya ini fungsi lain
protein sebagai ion channel, sebagai kanal jalur keluar masuknya ion. Fungsi ion channel digunakan untuk masuk dan keluarnya ion dari sel. Proses keluar masuknya ion ini akan menyebabkan proses fisiologis, terutama bisa di sel jantung, sel saraf, manapun juga bisa sel otot, sel endotel, ya. Contohnya, keluar masuknya ion natrium dan kalsium dapat menyebabkan aksi potensial aksi sel, sehingga eksitasi sel bisa kontraksi. Contohnya, kalau di sel jantung ada potensial aksi, di sel otot ada potensial aksi sel, sehingga menyebabkan sel otot tersebut kontraksi. Ini ion yang banyak di dalam tubuh, ada sodium atau natrium, ada potasium, kalsium, klorida, hidrogen dengan muatannya positif disebut kation, sedangkan muatan negatif disebut anion. Contoh obat yang berinteraksi dengan ion channelnya, yaitu terkenal adalah lidocain. Lidocain berinteraksi dengan ion channelnya karena lidocain memblok ion channel sehingga menurunkan nyeri. Lidocain banyak digunakan untuk lokal anestetik, khususnya contohnya di dentistry, sakit gigi atau mau cabut gigi, kasih lidocain. Ada diazepam, fungsinya untuk menurunkan kecemasan. Kemudian ada digoxin, ini mempertahankan kontraktilitas jantung. Ada verapamil, menurunkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Verapamil ini untuk pasien angina pectoris, dia akan memblok kalsium channel. Sedangkan lokal anestesi tadi contohnya apa? Lidocain. Ini akan memblok sodium atau natrium channel. Ini analogi yang mudah ya. Ada reseptor. Ketika reseptor tersebut ditempeli natural messenger, contohnya di sini adalah neurotransmitter. Ingat ya, natural messenger bentuknya bisa hormon, bisa neurotransmitter, bisa neurohormon, ya. Sehingga di sini contohnya adalah ion kalium channel. Kalium channel setelah ketempelan neurotransmitter maka akan membuka. Kalium bisa bermigrasi, bisa terus membran sel. Ketika ada nyeri, ini sepanjang jalur nervus saraf, ya, nyeri ditransmisikan, dihantarkan, ya. Penghantaran nyeri ini, perambatan nyeri ini, ya, membutuhkan keluar masuknya natrium. Ketika natriumnya terbuka, natrium bisa menembus membran sel, maka nyerinya akan merambat ke sebelahnya terus. Ya, selama natrium bisa menembus membran sel karena channel ionnya terbuka, gate-nya, gerbangnya, kanalnya terbuka. Ketika natriumnya diblok channelnya oleh lidocain menutupi channel natrium sehingga tertutup, maka nyerinya akan terhenti. Nyerinya tidak akan ditransmisikan. Nyerinya selesai, tidak sampai kita mempersepsikan nyeri. Persepsi nyeri ada di korteks cerebri. Jadi nyerinya tidak sampai kita persepsikan. Kita tidak merasakan nyeri karena ada lidocain yang memblok natrium channel sehingga putus transmisi nyerinya.
Ini prinsip kerja kalsium channel blocker di sel miokardium. Ada membran sel, ada kalsium channel. Ada kalsium channel blocker, maka pintu kalsium channel akan tertutup. Kalsium tidak bisa masuk. Digunakan untuk pengobatan angina. Contoh dari kalsium channel blocker yang digunakan untuk pengobatan angina adalah amlodipin, diltiazem, nicardipin, nifedipin, dan verapamil. Prinsip kerja kalsium channel blocker di sel miokardium yaitu kalsium channel blocker dengan dia memblok kalsium, dia akan meningkatkan suplai oksigen dan menurunkan pembentukan impuls di sel kardia. Tidak adanya kalsium karena kalsium tadi dihambat menyebabkan dilatasi arteri koroner dan arteri perifer sehingga menurunkan afterload dan meningkatkan suplai oksigen ke miokardium. Tentu saja juga akan mempengaruhi nyeri yang dirasakan oleh pasiennya. Yang ketiga, kita belajar tentang protein sebagai enzim. Review lagi, apa itu enzim? Enzim adalah katalisator. Dia mempercepat reaksi agar dari substrat plus enzim bisa menjadi produk. Enzim ini akan terbentuk kembali setelah akhir reaksi, jadi dia tidak ikut berubah. Reaksi kimia mungkin tidak akan terjadi atau akan butuh waktu yang lama apabila tidak ada enzim. Nomenklatur penamaan enzim sekarang nama tidak jauh dari nama substratnya. Jadi substrat ditambah ase, seringkali begitu. Jadi penciri enzim sekarang ditambahi ase, hidrogenase, oksigenase, seperti itu. Enzim bersifat khas, dia kerjanya spesifik dan aktivitasnya dapat diatur. Biasanya aktivitasnya akan menurun apabila produk akhir dari reaksi tersebut sudah banyak. Maka dia akan menginhibisi enzim yang bekerja di awal, sehingga tidak terjadi penumpukan produk akhir. Umumnya, suatu enzim ini adalah protein. Contoh, substrat A akan berubah menjadi B karena ada enzim 1. Enzim B menjadi substrat C karena ada enzim 2. Substrat C menjadi D karena ada enzim 3. Ini spesifik. A menjadi B tidak bisa dibantu oleh enzim 2. Tapi dia spesifik dibantu oleh enzim 1. Ya, dia bekerja spesifik terhadap substratnya. Ada sisi aktif enzim. Sisi aktif inilah yang bereaksi dengan substrat. Ada enzim dengan sisi aktifnya, tempat penempelan substrat sehingga substratnya akan tereaksi, terbentuklah produk yang baru berbeda dari substratnya. Bagaimana obat bekerja pada enzim? Obat bisa memblok sisi aktif enzim. Ketika substrat bereaksi dengan enzim, harusnya membentuk produk baru. Karena enzimnya dihambat, diblok oleh obat, maka apakah produk baru tersebut terbentuk? Bisa tidak. Ada modifikasi, ya. Atau bahkan reaksinya akan terhenti, tidak terjadi sama sekali. Obat menghambat kerja enzim. Ini analoginya. A menjadi B karena ada enzim 1. B menjadi C karena ada enzim 2. Ketika obat itu menghalangi sisi aktif enzim 2,
maka B tidak akan membentuk C, apalagi D. Ya, jadi reaksinya terhenti, terhambat. Contoh obat yang bekerja pada sisi aktif enzim berikut efeknya. Nah, ini yang terkenal. Angiotensin converting enzyme. Ini enzim targetnya, ACE. Fungsi ACE ini bekerja dalam hormonal renin, angiotensin, aldosteron system. Jadi ACE akan merubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 berubah menjadi angiotensin 2. Ini adalah vasokonstriktor. Dia akan menyempitkan, efeknya vasokonstriktor. Dia menyempitkan pembuluh darah sehingga tekanan darah meningkat. Nah, ketika ada obat yang targetnya adalah enzim ACE, yaitu obatnya namanya ACE inhibitor penghambat ACE. Sisi aktif dari enzim ACE ditutupi oleh obat ACE inhibitor, maka apakah pembentukan angiotensin terbentuk? Tidak. Dari angiotensinogen tidak akan terbentuk menjadi angiotensin. Apakah terjadi vasokonstriksi pembuluh darah? Tidak. Karena angiotensin tidak terbentuk. Maka tekanan darah bisa terkoreksi, jadi menurun. Digunakan sebagai ACE inhibitor, digunakan sebagai antihipertensi. Ya, contoh ACE inhibitor apa? Ada captopril. Nah, tuh contohnya ACE inhibitor. Kemudian ada enzim targetnya siklooksigenase 2. Enzim COX-2 ini fungsinya untuk merubah asam arachidonat menjadi tromboksan dan prostaglandin E2, PGE2. Yang ini berefek pada nyeri, pada reaksi inflamasi. Ketika enzim COX-2 ini dihambat oleh obat NSAID, non-steroid anti-inflammatory drugs, ya, maka apakah nyerinya bisa, prostaglandin E2-nya terbentuk? Tidak. Apakah nyerinya terstimulus? Tidak. Maka dia digunakan sebagai analgesik, menurunkan nyeri. Kemudian ada juga HMG-CoA reduktase. Ini enzim yang penting dalam pembentukan kolesterol. Ya. HMG-CoA reduktase merubah HMG-CoA menjadi nevalonat. Itu adalah tahap pertama sintesis kolesterol. Bahan bakunya adalah asetil-CoA. Ada 3 asetil-CoA yang bereaksi membentuk HMG-CoA. HMG-CoA akan direduksi oleh HMG-CoA reduktase menjadi nevalonat. Enzimnya HMG-CoA reduktase. Obatnya adalah statin. Contoh HMG-CoA reduktase apa? Statin. Obatnya. Sehingga menurunkan produksi kolesterol seperti itu. Juga ada contoh lain, enzim targetnya adalah topoisomerase 2. Dia digunakan untuk leukemia dan limfoma. Ada contoh obat yang bekerja pada enzim dan efeknya ada lagi allopurinol. Allopurinol akan menghambat enzim yang namanya xantin oksidase. Apa gunanya enzim ini? Merubah xantin atau hipoxantin menjadi asam urat. Dengan adanya allopurinol akan menempati sisi aktif enzim xantin oksidase sehingga asam urat tidak akan
bentuk. Kemudian ada esomeprazol magnesium, ada levostatin, ini juga golongan statin. Golongan statin menghambat enzim HMG-CoA reduktase. Ada yang terakhir yaitu protein sebagai karier atau pembawa. Karier protein adalah protein yang memindahkan ion atau molekul lain dari dalam sel atau luar sel menggunakan ATP. Ini bentuk dari transport aktif. Transport aktif menggunakan ATP driven pump. Ada juga selain ATP driven pump ada like driven pump, ya. Macam-macam. Nah, ini dia macam-macam transport aktif. Ada couple carrier, ATP driven pump, ada like driven pump. Couple carrier contohnya ada glukosa dan natrium. Glukosa dan natrium masuk ke sel usus halus, ya, harus bersamaan. Ketidakhadiran natrium, maka glukosa tidak bisa diabsorpsi di sel usus halus. Kalau sistem ATP driven pump, dia bisa memasukkan ion atau apapun karena ada ATP. Contohnya natrium kalium channel ATPase. Jadi channel natrium dan kalium yang dia sensitif terhadap ATP. Kemudian ada lagi like driven pump. Ini karena ada cahaya sehingga ini protein G ini kayaknya. Ya, ini protein G. Karena ada cahaya sehingga contohnya natrium bisa masuk ke dalam sel. Karena proses keluar masuknya ion menyebabkan perbedaan gradien elektrokimia, perbedaan konsentrasi ion contohnya. Nah, energi ini yang sering digunakan, potensial energi ini untuk aktivasi enzim-enzim tertentu. Contoh transport aktif adalah ambilan glukosa dan natrium di sel usus halus. Diperhatikan gambar yang paling kiri, ketika glukosa masuk bersama natrium, ya, gapnya terbuka kemudian akan menutup. Ini sudah masuk ke sel usus halus, harus bersamaan, couple carrier. Dan ini juga contoh dari ini ya, pasif transport ya, karena tidak menggunakan energi. Couple transport. Transport aktif banyak terjadi di alpha Henle, di nefron ginjal. Ion untuk menembus membran sel membutuhkan ATP. Ketika ada fosforilasi dari ATP, maka ion channelnya akan terbuka sehingga ion bisa bebas masuk atau keluar membran. Bagaimanakah cara kerja obat pada karier protein? Bahwa obat itu akan menghambat karier protein sehingga tidak terjadi proses fisiologis. Seperti itu pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada ilmu yang salah saya mohon maaf. Kita akhiri, silahkan bagi yang ingin berdiskusi, kita aktif buka di chat room, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.